Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, kita masih diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala semangat dan istiqomah di atas mempelajari ilmu, dan semoga menjadi pemberat dan timbangan kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita udah masuk bab 5 ya, tentang mudhaf wa mudhafun ilaih. Sesuatu yang menyandar dan yang disandarkan. Mudhaf dia tidak boleh ditanwin dan tidak boleh ada alif lamnya. Jadi dia harus nakirah. Sesuatu yang umum, kitabun, nggak tahu punya siapa, bukan kitab itu, buku, udah sebuah buku. Itu namanya mudhaf. Kemudian yang kedua mudhafun ilaih, yang disandarkan. Dia harus apa? Harus ada, dia harus makrifah pertama, nama. Ya. Kalau nama berarti nggak ada alnya kan, maka ditanwin. Kemudian kalau dia bukan nama, dia harus ada alnya, dan nggak boleh ditanwin karena ada al, dan dia harus kasroh, gitu ya. Kemarin kita sudah mengambil contoh-contoh dari sini. Sekarang kita akan lihat di sampingnya, halaman 28, tamrin kedua, latihan kedua ya. Dikerjakan di buku masing-masing. Kita jawab dulu 1, 2, 3 sebagai contoh. Kemudian setelahnya jawab nanti anak tanya satu ya. Adif kalimatil awal ila tsani. Sandarkanlah. Adif itu sandarkan, kan tadi mudhaf menyandarkan. Jadi adif artinya sandarkanlah. Diharakatin ya, bacanya juga harus benar. Adif kalimatal awal, kalimatal ula ila tsaniyati. Sandarkanlah kalimat, kalau bahasa Arab artinya kata. Kata yang pertama kepada kata yang kedua. Ya. Contohnya disebutkan di situ, Kitabun Muhammadun, buku Muhammad. Nah, disandarkan. Gimana disandarkannya? Ingat, kalau dia itu isim, nggak usah dikasih al, dan setelahnya harus di tanwin dan kasroh ya. Jadi lihat nih, Kitabu Muhammadin. Lihat ya, jelas ya, Kitabu Muhammadin. Kitabu nggak boleh di al dan nggak boleh di tanwin. Muhammadin ditanwin karena dia nggak ada alnya, dan dia harus kasroh. Itu namanya mudhafun ilaih. Kitabun mudhaf, yang menyandarkan. Ingat ya, artinya apa? Kitabnya Muhammad. Jadi ini ya di buku lain kolamun ya, berarti kolamu Muhammadin ya. Kolamu Muhammadin. Nggak boleh ditanwin. Nggak boleh ditanwin. Kemudian lanjut sampingnya. Maktabun al-mudarrisu. Di situ apa? Miftahul mudarrisi atau miftahun baitun ya. Kalau di situ berarti ya, itu aja nggak apa. Ini aja nggak apa. Miftahul baiti, ya kan? Karena ini bukan nama, jadi mudhaf ilaih harus dikasih al, dan nggak boleh ditanwin, dan dia harus kasroh. Artinya kuncinya rumah. Disandarkan berarti sesuatu yang khusus untuknya. Kuncinya rumah, gitu ya. Kalau di buku yang ini, Maktabun al-mudarrisu. Maktabul mudarrisi, gitu ya. Kemudian lanjut di contoh yang pertama. Qalamun hamidun. Paling kanan.
Cepat disandarkan. Jadikan mudhof dan mudhof ilaih. Qalamun hamidun. Qalamun mudhof, ya kan? Ingat, mudhof ilaih apa? Nama. Kalau nama harus di tanwin pertama. Terus tanwinnya harus kasroh. Udah, sandarkan. Di situ kitabun ya? Qalamun. Qalamu? Enggak. Mudhofun ilaih, mudhof enggak boleh di al dan enggak boleh di tanwin. Qalamu dan dindun hamidin. Ustaz, barakallahu fiik. Gitu ya. Kemarin udah belajar mudhof wa mudhofun ilaih. Mudhof wa mudhofun ilaih ya. Mudhof itu yang menyandar, yang nempel. Mudhof ilaih yang ditempeli. Qalamu hamidin yang nyender qalamu. Jadi dia mudhof. Mudhof enggak boleh di al, enggak boleh di tanwin. Dan dia dhammah, tapi dia bisa kasrah nanti sesuai dengan siak kalamnya. Kemudian mudhofun ilaih harus apa? Kalau dia nama ditanwin dan kasrah. Seperti Muhammadin, Hamidin, ditanwin dan kasrah karena dia mudhof ilaih yang ditempeli gitu ya, yang disandari. Tapi kalau dia bukan nama, dia harus dikasih al dan dia harus kasrah, nggak boleh ditanwin karena udah ada al. Paham tuh? Lanjut, bawahnya, sampingnya. Baitun Abbasun dibuat mudhof ilaih. Baitu Abbasin. Mumtaz. Baitu, kenapa hilang tanwinnya? Mudhof. Abbasin, kenapa dia tanwin? Abbasin, kenapa tanwin? Karena nama orang. Kemudian sampingnya. Ghurfatun Aliyun. Ya, bawahnya. Buat jadi mudhof ilaih. Ghurfatun Ali. Ghurfatu Ali. aliyin. Ghurfatu ditanwin apa enggak? Tanwin. Ini ada. Diisikan dia titik-titiknya di sampingnya. Ini kan salah. Maksudnya ini kata asli. Dibuat jadi mudhof ilaih. Jadi ditulis ya. Ghurfatu aliyin. Ditulis di sampingnya titiknya itu. Gimana? Paham nggak? Jadi apa tadi? Gimana? Coba diulangi. Ghurfatu aliyin. Ghurfatu Ali. Ali? Ali. Aliyin. Ghurfatu nggak boleh di Enggak boleh di tanwin. tanwin dan nggak boleh ada Kasroh. nggak boleh ada Al. mumtaz. Itu karena dia mudhof. Kemudian setelahnya aliyin. Kenapa di kasroh dan tanwin? Karena mudhof ilaih. Mudhof ilaih dan dia bentuknya Disandarkan. disandarkan. Dia nama orang. Adam mau nyoba? Sa'idun dibuat mudhof ilaih. Daftaru Sa'idin. Mumtaz ya. Naskah, udah hafal yang kemarin? Udah hafal? Nanti diuji ya. Kemudian sampingnya, Mas. Yasirun. Itu kata dasar, dibuat jadi mudhof ilaih, Mas. Yasirin. Masya Allah, mumtaz ya. Mindilu Yasirin, ditulis ya di buku masing-masing. Mindilu Yasirin, tanwinnya dihilangkan karena dia mudhof dan dia nggak boleh dikasih al karena dia mudhof. Kemudian Yasirin dia di kasroh dan tanwin karena dia nama orang. Mumtaz.
Kembali dari yang paling kanan. Komisu. Mana yang mudhaf, mana yang mudhaf ilaih? Mudhaf ilaih. Kenapa hilang tanwin di mudhaf? Karena mudhaf. Ammarin, kenapa ditanwin? Nama, mumtaz, barakallahu fiik. Sampingnya. Sarirun Khalidun. Buat mudhaf ilaih. Dijelaskan yang mana mudhaf, yang mana mudhaf ilaih. Terus. Mumtaz, lanjut. Mudhaf ilaihnya mana? Mudhaf ilaih. Jadi dia harus berharokat kasroh dan tanwin. Mumtaz. Udah, ini yang nama. Sekarang kita masuk ke yang setelahnya, isim ada padanya al. Ayo Abu. Uji coba Abu. Miftahul baiti barakallahu fiik. Dijelaskan boleh. Mudhafnya mana, mudhaf ilaih? Mudhafnya miftahun. Miftahun, dia yang nempel. Siapa yang ditempelin? Yang ditempelin pintu ini kan. Pintu. Baitu. Rumah. Baitu. Mudhaf enggak boleh? Mudhaf enggak boleh? Mudhaf Enggak boleh ditanwin. Dan enggak boleh ada al. Kemudian mudhaf ilaih, kalau dia bukan nama berarti ada al dan harus diharokat kasroh, enggak boleh di tanwin karena ada al. Mumtaz. Gitu ya. Berkaitan semua. Lanjut. Mas kiri. Mumtaz. Dukanut tajri. Dukanut tajri artinya dukanu toko, at-tajiru pedagang. Miftahun kunci. Dukanu tajri tokonya pedagang gitu ya. Artikannya nya karena mudhaf ilaih. Lanjut yang paling kanan. Muhandisi barakallahu fiik. Lanjut. Yang benar. Ismul waladi. Mumtaz barakallahu fiik. Abu? Kitabul lillahi. Kitabul disambung. Kitabul lillahi. Kitabullahi. Kitabullahi. Mumtaz ya. Mas? At-tabibi. Bintut tabibi artinya anak tabibu apa artinya? Tabibi dokter. Anaknya dokter gitu ya. Mudhaf ilaih diterjemahkan artinya nya karena dia bersandar ke mudhaf ilaih, sesuatu yang disandarkan. Terakhir ana jawab sendiri ya. Miftahus sayyarati. Kuncinya mobil. Mas kiri, sayyarati artinya mobil. Miftahus sayyarati kuncinya mobil gitu ya. Jangan biarkan buku kosong. Nanti kalau bingung nggak tahu mana jawaban yang benar gitu ya. Udah. Kemarin PR dikerjakan nggak? Udah 3 PR. Lanjut ya. Tamrin ats-tsalits. Latihan ketiga. Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimat. Baca dan tulislah dengan menyesuaikan harokat pada akhir-akhir kata. Ya. Nanti ditulis di buku, sekarang kita baca dulu. Bareng-bareng ya. Ada yang belum paham pertanyaan ini? Ada yang mau diterjemahkan? Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimat. Tulis, baca dan tulislah ma'a dengan
Dhabti menyesuaikan, awakhir dari setiap akhir-akhir kalimat artinya dalam bahasa Arab kata. Kalau kalimat dalam bahasa Arab artinya apa? Kata. Itu kata dalam bahasa Arab arti bahasa kalimat. Kalau kalimat bahasa Indonesia dalam bahasa Arab jumlah. Jangan tukar ya. Bareng-bareng ya. Babul madrasati. Himarur rajuli. Keledainya seseorang. Diharokatin ya. Himar, keledai. Kalau hisan, kuda. Jangan ditanwin. Himaru, kemudian ada al dibaca himarur karena ro syamsiah, bukan komariah ya. Himarur rajuli diharokatin. Keledainya seseorang. Kemudian udah dari diterjemahkan diharokatin. Baitu hamidin. Sekali lagi. Baitu hamidin. Rumahnya Hamid. Ya, udah diharokatin. Lanjut ya. Sayyaratul mudiri. Sayyaratul mudiri. Sayyaratul mudiri. Mobilnya kepala sekolah. Sayyaratun mobil, al-mudiri kepala sekolah. Ditulis Aska. Kenapa? Nggak ada pena. Dah ya. Sayyaratun mobil. Mudir artinya kepala sekolah. Kepala sekolah ya. Mindilu ammarin. Mindilu ammarin. Mindilu ammarin. Terjemahkan. Paling kanan. Sapu tangannya Ammar. Terjemahkan mudhaf ilaih gitu ya. Sudah? Mindil sapu tangan udah di awal itu lewat. Mumtaz. Jadi ingat semua ya. Ismut talibi. Ismut talibi. Ismut talibi. Namanya pelajar. Namanya pelajar. Udah? Lanjut. Baitullahi. Baitullahi. Rumahnya Allah. Apa rumahnya Allah? Ya. Kemudian lanjut ya. Fi kitabillahi. Fi kitabillahi. Fi kitabillahi. Di dalam kitabnya Allah. Fi di dalam kitab buku. Allah lafz jalalah Allah Subhanahu wa taala. Udah diharokatin. Harokat kitabi apa terakhirnya? Kitabi, coba dilihat. Tadi anak ngomong apa ditulis di buku kan? Kitabi harokatnya apa itu?
Kitabi. kitabillahi. 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 Berarti bi hurufnya harokatnya apa? Kasroh. Apa Mas Giri? Kasroh. Kenapa kasroh? Kan dia mudhof. Karena udah lewat. Karena Ada al. fi kitabillahi. Kenapa dia bisa majrur, bisa kasroh? Sedangkan kasroh itu hanya untuk mudhof ilaih, ya kan? Kemarin kita sudah belajar ada 4 huruf yang dapat membuat kalimat setelahnya menjadi kasroh. Ayo, sebutkan huruf apa itu? Wah, jauh wahyunya nih sana. Ada apanya, Mas? Fi. Sebutkan huruf jar apa aja, Mas? Ala, mumtaz, terus min, ila, barakallahu fiik. Lanjut pertanyaannya nih, Mas, atau udah? Jadi mudhof ilaih, mudhofun dia bisa menjadi kasroh juga. Kita lihat di sini ya, enggak hanya dhammah. Tapi jika ketemu huruf jar itu, Bisa ketemu kita ke huruf jar gitu ya. Di antaranya membuat dia kasroh apa? Ketemu huruf jar. Tapi kalau mudhof ilaih harus tetap kasroh. Harus tetap kasroh. Lanjut ya. Min baitillahi. Hah? Bukan di situ punya bukunya? Udah. baitil mudaris. Min baitil mudarrisi ya. Di sini min baitillahi. Sama ini. Min huruf jar, baiti membuat setelahnya kasroh meskipun dia mudhof. Ya, makanya tetap kasroh. Al mudarrisi artinya apa, Mas Giri? Al mudarrisi. Mudarrisi madrasatun beda. Kalau madrasatun sekolah. Kalau mudarrisi gurunya, guru di sekolah itu gitu ya. Jadi ini dari rumah mudhof ilaih, rumahnya guru. Iya, kan min apa itu? Samsiah Qamariyah. Min harf jar. Jar. Harf jar. Illah. Baitil Min baitil mudarisi. mudarrisi. Min baitil mudarrisi. Lamnya dibaca. Lamnya dibaca ya, mati sukun. Tapi dia terbentuk til mudarrisi. Kalau nggak ada baiti al mudarrisi tetap dibaca lamnya, gitu ya. Dah, lanjut yang terakhir. Ala maktabil mudiri. Sekali lagi. Ala maktabil mudiri. Di atas mejanya mudir apa mudir? Kepala sekolah. Jadi biar nggak capek nerjemahkan di setiap halaman, dihafal biar nggak nerjemahkan terus, ya. Usaha di apa? Bisa megang lagi. Lupa lagi. Sekarang kita masuk ke kalimat-kalimat yang itu adalah mudhof ilaih. Ingat kembali di awal, ciri-ciri mudhof adalah dia tidak ada alnya. Ingat ya. Kemudian ciri-ciri mudhof ilaih, setelah kata yang tidak ada alnya, ada kalimat yang ada alnya. Kalau nggak ada alnya, berarti dia ditanwin. Itu aja mudhof ilaih. Jadi setelah ini saya akan tanya mana yang mudhof, mana yang mudhof ilaih dari kalimat-kalimat berikut ini. Ingat ya, mudhof ilaih nggak akan tertukar. Mudhofnya duluan, baru ilaihnya mudhof ilaihnya di depan, mudhofnya di belakang, enggak ya? Yang pertama, aina baitul mudarrisi. Aina baitul mudarrisi. Harokatin biar tahu yang mana mudhof, yang mana mudhof ilaih. Aina baitul mudarrisi. Aina baitul mudarrisi. Sekali lagi. Aina baitul mudarrisi. Aina baitul mudarrisi. Sekali lagi ya. Aina baitul mudarrisi. Aina baitul mudarrisi. Huwa ba'idun. Wa ba'id.
Terjemahkan dulu, paling kanan. Di mana rumah guru? Rumah mudhaf ilaih gimana terjemahannya? Di mana rumah guru? Rumahnya guru. Jawabnya? Iya, jauh. Jauh. Mana mudhaf ilaihnya? Digarisin ya, dua kata yang mudhaf ilaih mana ini? Ikut lihat jawaban temennya, ayo. Baitu mudhaf. Terus mudhaf ilaihnya? Al-mudarrisi, digaris bawahi. Ingat itu, untuk latihan ke depannya. Kalau lihat buku, bingung baharokatinnya, mana mudhaf ilaih, lihat di sini. Begini susunannya ya. Aina kemarin ismul istifham. Di antaranya adalah ma, a, maza, aina, ya kan? Masih ingat? Semua itu nanya, man. Ya. Man. Baitul mudarrisi itu mudhaf ilaih. Kemudian lanjut, yang kedua. Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'anu kitabullahi. Sekali lagi. Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'anu kitabullahi. Setelahnya terjemahkan, tentukan mudhaf ilaihnya. Yang kedua. Quran itu Ya. kitabnya Allah. Kitabnya Allah. Mana mudhaf ilaih? Mana mudhafnya? Al-Quran. Al-Kitab. Apa itu al-kitabu? Kitab. Kitabnya Allah. Itu mudhaf atau mudhaf ilaih? Kitabu. Mudhaf ilaihnya? Allah. Digaris bawahi ya. Kitabullahi itu adalah mudhaf ilaih. Kemudian yang ketiga. Ka'batu baitullahi. Al-Ka'batu baitullahi. Sekali lagi. Al-Ka'batu baitullahi. Al-Ka'batu baitullahi. Setelahnya tentukan mana mudhaf ilaih, terjemahkan dulu. Ka'bah itu rumah Allah. Rumah Rumah Allah. mudhaf ilaih terjemahannya rumahnya Rumahnya Allah. Allah. Ka'bah itu rumahnya Allah. Mumtaz. Mana mudhaf ilaihnya dan mana mudhafnya? Ka'bah itu Kokoh dengan jawaban sendiri. Gimana? Baitullah mudhaf. Baitu Baitullah mudhaf. Ka'bahnya mudhaf. kan mudhaf nggak boleh dikasih al. Ini udah ada alnya. Jadi Baitullah mudhaf. mudhaf ilaihnya Al-Ka'bah itu mudhaf ilaih. Allahnya nggak bisa kebalik. Mudhaf ilaih selalu di belakang. Jadi kitab, ingat ya, ciri-ciri mudhaf apa tadi? Nggak bisa al. Kemudian nggak boleh tanwin. Kemudian rata-rata dia dhammah. Itu mudhaf. Kemudian ciri-ciri mudhaf ilaih apa? Kalimatnya ada al. Ada al ya. Kemudian kalau dia isim, dia tanwin. Kemudian kasroh. Anda tadi udah baca. Kitab Al-Ka'batu Baitullahi. Udah jelas nih yang mana mudhaf, mana mudhaf ilaih. Mudhaf harus dhammah. Mudhaf ilaih harus kasroh. Ayo Bu, mana Bu? Yang mudhafnya Baitullah. Kan Allahinya kasroh. Iya. Berarti dia Baitu yang Allahnya itu mudhaf ilaih. mumtaz. Gitu ya. Baitu mudhaf. Sesuatu yang menyandar. Rumah siapa? Rumahnya Allah. Nah, Allah di sini lafaz jalalah Allah lah mudhafun ilaih. Lanjut ya. Nomor 4. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah.
Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Sekali lagi. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Mas Giri, terjemahkan dulu. Mas. Cari aja yang kasroh, itu mudhof. Dan sebelum dari mudhof itu pasti mudhof ilaih. Cari aja yang kasroh, itu pasti mudhof ilaih. Jadi kalau anak ngomong diharokatin, kalau udah diharokatin nanti kita tahu mana yang mudhof, mana yang mudhof ilaih kan, yang kasroh. Sebelum mudhof ilaih pasti mudhof, iya nggak? Jadi ini mana yang mudhof ilaih dan mana yang mudhof? Ya? Nggak dengar. Terakhir. Yang terakhir adalah jangan takut. Gak apa, bener. Udah bener nih. Langkah pertama. Mudhof ilaih harus kasroh, berarti dia asalnya kasroh, berarti dia mana nih? Mudhof atau mudhof ilaih? Kalau kasroh berarti mana? Mudhof ilaih. Kemudian mudhofnya mana? Yang nempel? Ya? Mudhof gak boleh ditanwin, ya kan? Sallallahu. Bukan. Alaihi. Jar wa majrur. Wa sallama mudhof itu ataf. Rasulu karena dia karena dia enggak ditanwin dan dia enggak ada alnya dan dia dhammah. Ingat ya. Nah ya. Jadi Rasulullah itulah susunan mudhof ilaih. Ditulis ya, digarisin bawahnya. Jadi kalau nanti kita baca buku qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, udah tahu mana susunan mudhof ilaihnya. Yang kelima, dari kanan lagi. Baca bareng-bareng ya. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Mudiri. Mana susunan mudhof ilaihnya? Terjemahkan dulu. Kharaja apa artinya? Lanjut, ya, ha? Dari ghurfatun. Boleh? Ya. Kepala sekolah. Mana susunan mudhof ilaih? Ghurfati apa? Mudhof. Mudiri apa? Mudhof ilaih. Tapi kenapa kok ghurfati bisa majrur di sini? Sementara dia mudhof. Huruf jar. Apa huruf jarnya? Min, mumtaz. Itu ya. Sampingnya. Hadza baitu Hamidin wa dzalika baitu Khalidin. Hadza baitu Hamidin wa dzalika baitu Khalidin. Hadza baitu Hamidin wa dzalika baitu Khalidin. Mana susunan? Terjemahkan dulu. Ini rumahnya Hamid dan ini
Mana mudhof ilaihnya? Ingat. Mudhofnya itu ilaihnya khalidin. Jauh kali. Terus hamidnya apa? Itu mudhof. Ya, Hamid mudhof ilaih. mudhof ilaih. Berarti dia harus harokatnya kasroh. Boleh di tanwin kan? Baitu hamidin. Terus di kalimat wadzalika baitu khalidin ada nggak susunan mudhof ilaih lagi? Ada. Gimana? Itu khalidin. Mana mudhof ilaih? Mudhofnya baitu. Terus Ilaihnya khalidin. mumtaz. 2 ya. Mulai susah nih. Sampingnya. Yang ke-7. Ibnu Ammarin talibun wa ibnu Yasirin tajirun. Ibnu Ammar talibun wa ibnu Yasir tajirun. Sekali lagi ya. Ibnu Ammarin talibun Ibnu Ammar talibun wa ibnu Yasirin tajirun. wa ibnu Yasir tajirun. Sekali lagi. Ibnu Ammarin talibun Ibnu Ammar talibun wa ibnu Yasirin tajirun. wa ibnu Yasir tajirun. Mana terjemahkan dulu, mana mudhof ilaihnya. Terjemahnya Ibnu anak. Anaknya Amir. Ammar ya. Anaknya Amir pelajar. Pelajar mumtaz. Terus Dan anaknya Yasir pedagang. barakallahu fi. Mana mudhof ilaih? Mudhofnya yang di depan Mudhof di awal, mudhof ilaih di akhir. Ciri-ciri mudhof ilaih kasroh. Berarti kalau udah ketemu mudhof ilaih, maka sebelumnya adalah mudhof. mudhof Amir. Mudhof Amir. kan amirin. Amir. Berarti dia Mudhof ilaih. mudhof ilaih. Kalau tolibu baru mudhof. Tolibu Mudhof. bukan. Mudhof. Amir. Amirin jelas mudhof ilaih. Ya. Nah, Mudhof. Tolibu mudhof. masa yang menyender setelah yang disenderin? Kan misalnya nyenderin di awal yang nyender. Kitabullahi, bukunya Allah. Ini kan artinya anaknya Ammar tolibun. Tadi tolibun udah nggak termasuk dari susunan itu. Karena kan yang diterjemahkan anaknya. Jadi yang mana yang mudhof ini? Siapa yang nyender? Siapa yang nyender ke Ammar? Ini Ibnu. Dia apa namanya, Bu? Mudhof. Karena dia yang bersandar, anaknya Ammar, ya kan? Jadi gini, kalau sudah ketemu mudhof ilaih, kan dia kasroh nih. Pasti sebelumnya adalah sebelumnya ya, bukan setelahnya. Sebelumnya adalah mudhof, gitu, ya. Kemudian setelahnya ada di wabnu Yasirin tajirun. Itu yang mana mudhof, yang mana mudhof ilaih? Mudhofnya Yasirin. Wa ibnu. Ya. Wa ibnu adalah Mudhof ilaih. mudhof nggak boleh setelah mudhof ilaih. Harus sebelum mudhof ilaih. Sekarang Abu cari mudhof ilaihnya yang mana? Di wabnu Yasirin tajirun. Mana mudhof ilaih? Tentukan dulu mudhof ilaih. Dia pasti di kasroh. Yasirin, mumtaz. Berarti kaidahnya kalau sudah ketemu mudhof ilaih, maka kalimat sebelumnya adalah mudhof. Nah, mana sekarang mudhofnya? Ibnu, mumtaz, gitu ya. Nah, sekarang apa tajirun? Tajirun itu khobar dari ibnu. Tapi nanti penjelasan mubtada khobar ya. Sekarang kita mudhof ilaih dulu. Karena gampang. Sebelum yang kasroh, ingat ya, sebelum yang kasroh adalah mudhof.
Dan yang kasroh itu sendiri adalah mudhof ilaih. Lanjut yang ke-8. Baitul mudarrisi ba'idun. Baitul mudarrisi ba'idun. Wa baitut tajiri qaribun. Wa baitut tajiri qaribun. Ayo, terjemahkan. Baitu artinya rumah. Al-mudarrisi, mudarrisi guru. Ba'idun jauh, jauh. Di mana susunan mudhof ilaih? Cari dulu mudhof ilaihnya karena dia pasti kasroh. Mudhof ilaih yang kasroh dulu. Mudarrisi. Mana mudhof ilaih? Mana mudhofnya? Baitu, barakallahu fi. Kemudian di kalimat wa baitu tajiri qaribun, mana mudhof ilaihnya? Hah? Mudhof dhammah, mudhof ilaih kasroh. Mudhof dulu baru mudhof ilaih susunan katanya. Temukan dulu mudhof ilaihnya, baru kita lihat ke depannya, itu pasti mudhof. Gimana? Ya? Baitunya? Baitu. Baitu tajiri qaribun. Rumahnya pedagang itu dekat. Ayo, mana mudhof ilaihnya? Tajiri mudhof, mudhof ilaih. Mudhofnya? Baitu, mumtaz, barakallahu fi. Yang ke-9. Ke paling kanan ya. Hadza miftahus sayyarati. Hadza miftahus sayyarati. Aina miftahul baiti? Ayo, terjemahkan. Tentukan mudhof ilaihnya. Ya. Ya. Mana mudhof ilaihnya di kalimat mudhofnya mana? Miftahu, mumtaz. Mudhof ilaihnya? Barakallahu fi. Kalimat setelahnya, mana mudhof ilaih? Miftahu mudhof. Mudhof ilaih, barakallahu fi. Ada yang ditanyakan? Udah? Masih panjang ini. Di belakang masih pembahasan mudhof ilaih semua ini. Latihan-latihan ya. Insyaallah ya. Diingat ciri-cirinya. Mudhof dia nggak boleh ditanwin. Jadi kalau anak ngomong nggak ditanwin dan dia di awal terus marfu, apa namanya? Dhammah, nggak ada alnya, berarti dia mudhof. Kalau mudhof ilaih pasti kasroh. Baik tanwin atau tidak tanwin. Tanwin kalau dia nama. Kalau nggak nama dia ada alnya. Udah. Gitu aja ya. Gimana nyarinya? Mudhof selalu di awal, mudhof ilaih selalu di akhir. Jadi kalau udah ketemu mudhof ilaih yang kasroh, sebelumnya pasti mudhof. Paham ya? Gimana ngertiinnya? Baitullahi, kitabnya, rumahnya Allah gitu ya. Syukran ala husni istima'ikum. Aqulu ma sami'tum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.